Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, sahabat dalam kebaikan, sahabat dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, sahabat dalam saling mengingatkan dalam sabar dan takwa. Alhamdulillah, kita memasuki malam yang ke-9 di bulan Ramadan kali ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, kepada leluhur-leluhur kita yang telah memfasilitasi kita dalam thalabul ilmi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya kan. Kemarin kita sudah membahas tentang berpakaian, baik berpakaian zahir dan juga berpakaian batin. Ini Imam Ghazali membahas bab selanjutnya, yaitu tentang babul qiyam, bangun atau bangun dari tidur. Qala al-musannaf batal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul qiyami, bab menerangkan tentang bangun atau bangun tidur. Fa idza kumta min firashika, ketika kamu bangun dari tempat tidurmu, faqum qalbaka an firashil baqala, maka bangunkanlah hatimu dari kebatilan. Bangunkanlah hatimu dari kebatilan. Wa'ikid nafsaka an-naumil jahalah, juga bangunkanlah jiwamu dari tidur kebodohan. Jadi ketika kita bangun tidur, maka yang pertama kita lakukan ini, kita membangunkan hati kita dari tidur ataupun kebatilan. Jadi kelalaian kita juga dari kebatilan tidur kita. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Wanhid bikullika ila ma'ahyaka warudda ilaika nafsaka. Kemudian bangkit dengan totalitas kepada zat yang telah menghidupkanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tolaklah jiwamu, nafasmu. Kita kemudian menolak pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Biwakum bifikrika an harakatika wa sukunika. Bangunlah dengan bertafakur, dengan menggunakan pikiranmu dari setiap gerakmu dan juga tenangmu. Maksudnya yang pertama kita lakukan ketika bangun tidur, sadarilah dirimu bahwa kita ini harus berterima kasih karena masih diberi kesempatan hidup. Ini ketika kita bangun tidur, punya kesadaran bahwa kita ini harus menggerakkan semua potensi kita untuk menyadari bahwa kita ini
telah diberi kesempatan oleh Zat yang maha hidup, yang maha memberi kehidupan kepada kita untuk kembali berkarya, untuk kembali beraktivitas, untuk kembali beribadah sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu hal yang pertama kali kita lakukan ketika bangun dari tidur. Yang pertama, kita bangun. Makanya dalam lagu Indonesia Raya itu keren itu menurut saya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi orang bangun tidur yang pertama kita bangunkan itu jiwa kita, kesadaran kita. Kemudian ketika kita sudah sadar kita ini siapa, kita ini hidup untuk apa. Oh, ternyata Allah menakdirkan menghidupkan kita, menjadikan kita manusia di muka bumi ini bukan hanya untuk genep-genepan saja, bukan hanya untuk untuk aksesoris saja, tapi kita itu punya tugas yang mulia, punya tugas istimewa, yang mana tugas itu yang akan menuntun kita kembali kepada Allah. Di samping kita melakukan tugas sebagai seorang hamba dengan beribadah sesuai syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, juga kita punya tugas sosial dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita, profesinya beda-beda. Ada yang jadi petani, ada yang pedagang, ada yang pelaut, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi pengajar atau jadi apapun. Nah, ini profesi yang telah ditakdirkan Allah untuk kita. Tergantung kita ini bagaimana supaya di setiap profesi yang kita tekuni itu bisa mengikuti apa yang ada di hati kita, yaitu apa yang menjadi titah kita, yaitu untuk sarana beribadah kepada Allah. Makanya dalam diam kita, dalam gerak kita, ini kita harus menggunakan pikiran kita, sering-sering bertafakur. Bertafakur menggunakan pikiran kita untuk senantiasa bagaimana kita ini mempotensikan semua sisi kehidupan kita, semua dimensi, ruang dimensi kehidupan kita ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Mungkin profesinya kita sama seperti kemarin-kemarin, apa profesinya apa? Mungkin kita sebagai ojol atau apa. Nah, ini ojol itu kalau kita benar mengatur niat kita, mempotensikan dalam jiwa kita, dalam hati kita, kemudian kita praktekkan dalam tingkah laku kita. Kita niatkan untuk menolong orang misalnya. Nah, ini menolong orang, mengantar orang, atau mengantarkan makanan orang yang mau makan supaya orang tersebut punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Nah, itu kita harus benahi apa yang menjadi tugas kita, itu niat kita harus kita tata. Mungkin kita sebagai profesinya musisi atau seorang seniman ya kita niati profesi kita ini Allah memberikan rezeki dari jalan ini supaya kita
bisa mendekat kepada Allah untuk menghibur orang supaya tidak terlalai dari Allah. Nah, misalnya seperti itu. Apapun profesi kita itu bisa kita jadikan sarana sebagai ibadah kita dalam tiap gerak ataupun diam kita. Makanya kita itu ada dua sisi kehidupan kita itu ada dua sisi rohani, sisi batin dan juga sisi zahir. Sisi zahir ini sisi ragawi kita ini, alam nyata yang kita lihat ini. Nah, ini kalau kita melakukan kebaikan yang sesuai dengan aturan dari Allah itu namanya amal kita. Kemudian ada yang sisi ibadah itu kan ada ibadah yang berupa gerak ataupun ibadah yang berupa ucapan, kaulan ataupun amalan. Yang kaul ini apa? Ya ucapan kita ini, ucapan yang dibarengi ataupun sesuai dengan yang ada di hati kita, yang berisi ucapan-ucapan yang baik ataupun zikir, ataupun kita mengucapkan keilmuan-keilmuan untuk mengingatkan orang atau mengingatkan diri kita sendiri. Nah, itu bisa menjadi zikir kita menuju mendekatkan kepada Allah, yaitu ucapan ibadah qauli kita, juga ibadah fi'li yang menjadi gerak ragawi kita yang menjadi amal kebaikan kita. Nah, sudah sepatutnya kita setiap yang kita lakukan itu harus senantiasa kita barengi, kita sertai dengan kesadaran-kesadaran bahwa kita ini diciptakan ke dunia ini tidak hanya untuk melakukan kesia-siaan, tapi kita punya tugas dari sisi Allah, tugas sebagai seorang hamba, juga sebagai khalifah di muka bumi sesuai profesinya masing-masing. Ada yang khalifah di bidang pertanian, di bidang perdagangan atau profesi apapun. Nah, ketika kita melakukan tugas kekhalifahan ini, sebagaimana kita harus tugas yang kita lakukan ini benar-benar tujuan kita itu, tujuan garis finishnya itu adalah menuju kepada Allah. Was'ud biqalbika ilal malakutil a'la. Nah, kemudian ketika kita bisa menyesuaikan antara yang lahir dan yang batin sesuai dengan yang ada di dalam hati sanubari kita, di dalam hati terdalam kita, di dalam ruh qudsi kita, di dalam hati, yang mana hati itu senantiasa menginginkan mendekat kepada Allah. Kemudian jiwa kita, dimensi batin kita, rohaniah kita itu juga kita harus selaraskan. Kita di dalam jiwa kita itu banyak hijab-hijab, ada banyak nafsu ya, atau dalam ajaran-ajaran tarekat itu ada nafsu sufiyah, lawamah, amarah, nafsu syahwat. Nah, itu harus kita kendalikan. Nafsu tidak bisa dihilangkan dari diri kita karena itu bagian dari tubuh halus kita atau dimensi rohaniah kita, dimensi batin kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah menyelaraskan, menempatkan sesuai porsinya. Nah, kemudian ketika dalam tarekah itu juga ada nafsu itu tadi, ada juga yang disebut dalam tarekah Naqsabandiyah itu latifah, yang itu merupakan lubang-lubang halus dalam sisi
ruhaniah kita yang harus kita isi dengan untuk supaya apa? Kita bisa menghilangkan hijab-hijab dalam hati kita. Supaya ketika hati mengajak kepada kebaikan bisa kita di dimensi rohaniah kita itu bisa kita tidak ada penghalang. Kemudian di raga kita, nah ini ketika antara yang di hati, terus di dimensi tubuh halus dan juga tubuh kasar kita, raga kita ini itu harus satu garis lurus. Tidak ada yang di raga kita itu bisa sesuai dengan yang ada di hati kita. Makanya ketika itu terjadi, ya maksud kita naiklah dengan hatimu menuju alam malakut yang luhur. Karena apa? Alam malakut itu alamnya para malaikat. Alamnya malaikat itu alam atau apa? Alam malaikat itu apa? Dimensi malaikat itu dimensi yang mana malaikat itu hanya taunya beribadah. Hanya taunya beribadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam diri kita itu ada sifat kemalaikatan itu. Juga tapi di dalam jiwa kita ini juga ada sifat binatang. Ada binatang buas. Ini dua sifat. Ada juga dimensi malaikat itu tadi. Nah, ketika dimensi malaikat ini ada naik lagi ada dimensi ketuhanan. Ya, makanya supaya ini proses yang digambarkan Imam Ghazali, kita ketika bisa mempunyai kesadaran ketika bangun tidur, ini bangun jiwa kita dengan nafas kita mempunyai kesadaran tersebut, nah kita bisa mengakses masuk ke alam malakut yang luhur tersebut. Wala taj'al qalbaka tabi'an li nafsika. Dan jangan jadikan hatimu tabi'an itu ikut atau mengikuti kepada nafsumu. Hati jangan dibiarkan ikut dengan nafsu. Soalnya nafsu itu mesti cenderung fa'innan nafsa tamilu ilal ard. Nafsu itu cenderung punya kecenderungan kepada bumi atau di sini alam rendah. Nafsu itu punya kecenderungan alam rendah. Apa alam rendah itu? Ya yang ada di bumi ini, nafsu kesenangan, nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufi atau apa itu. Makanya itu jangan kita ikuti. Yang kita lakukan apa? Mengendalikan nafsu kita sebagai sarana ketika nafsu sudah terkendalikan, itu bisa kita jadikan senjata kita. Senjata ketika kita mengenal nafsu kita, mengendalikan itu, kita jadikan amunisi saja. Soalnya orang misalnya tidak punya nafsu juga tidak sempurna. Nah, kalau istilahnya ya ada nafsu keakuan, ada nafsu kehadiran, orang yang ketika apa-apa ingin terlihat, nafsu keakuan, ketika ego, ketika apa-apa tersinggung sedikit cepat marah, itu nafsu yang wajib kita kendalikan. Atau nafsu yang sukanya ada perasaan-perasaan yang keterlaluan, tidak enakan yang bisa merusak jiwa kita, bisa menutup hati kita. Juga nafsu syahwat, ada nafsu syahwat berupa syahwat makan, nafsu serakah ataupun syahwat seksual. Itu harus juga kita kendalikan, kita salurkan sebagaimana yang telah
disyariatkan, diatur oleh aturan-aturan syariat. Nafsu makan itu baik, tapi kalau keterlaluan itu malah merusak fisik kita. Makanya harus nafsu itu harus sesuai porsinya. Wal qalbu yamilu ila samai. Ya, hati ini condong atau cenderung kepada ke langit. Maksudnya ke dimensi alam yang lebih tinggi, itu hati, menuju ke ridhonya Allah. Ya, supaya hati bisa kita yang jadi amal kita, ragawi kita bisa itu ya yang di nafsu, di jiwa kita itu, nafsu kita itu harus kita kendalikan. Soalnya kalau nafsu kita liarkan, kita biarkan, kita turuti, ya ini tidak bisa mengakses apa yang di hati kita. Wastakmal qaulallahi ta'ala azza wa jalla. Maka pergunakanlah wahyunya Allah, qaulullah ta'ala ini dawuhnya Allah atau kalam-kalam Allah azza wa jalla berupa dari surat Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalamu thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Ini kepada Allah, kepada Allah naikkanlah omongan-omongan, ucapan-ucapan yang bagus, dan amal yang soleh Allah akan menerimanya. Ya, kita apa? Ada di sini kalimatut thayyib dan amal soleh. Nah, kalimatut thayyib itu apa? Kalimat-kalimat yang bermanfaat, ucapan kita. Nah, itu yang berupa zikir kita. Kalimat thayyib, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik itu atau ajaan-ajaan kita untuk menuju kebaikan. Nah, ini kalimatut thayyib itu, dan juga amal soleh. Itu Allah akan menerima amal soleh kita. Ucapan-ucapan baik, zikir kita itu hanya untuk Allah. Nah, kalau kita kan enggak. Kita ini masih jauh dari situ ya. Omongan-omongan kita itu sering hanya untuk memuji makhluk. Memuji atasan kita, memuji ya kita manusia mempunyai kelebihan, kita puji sewajarnya saja. Tapi sudah seharusnya kalimah-kalimah kita, ucapan kita itu yang paling tepat itu hanya untuk memuji kepada Allah. Karena zat yang pantas dipuji itu hanya Allah. Ya, kalau hubungan antar makhluk, hubungan sosial kita memuji ya sewajarnya saja, jangan melebih-lebihkan. Soalnya kalau kita memuji makhluk, itu kita pasti kecewa. Itu pasti. Apalagi pujian kita itu berhubungan dengan dunia. Misalnya kita memandang orang yang kaya misalnya, kita kan hormat. Tapi karena hormatnya kita itu karena kekayaan dia. Misal ketika suatu saat kekayaan itu hilang darinya, apakah kita masih bisa menghormati kepada orang tersebut sebagaimana ketika dia masih dianugerahi kekayaan itu? Atau ketika kita menghormati, memuji orang yang punya jabatan, nah ketika dia sudah berhenti dari jabatannya, sudah pensiun, apakah pujian-pujian itu masih berlaku? Karena pasti kecewa, karena yang di dunia ini tidak ada yang abadi.
Beda cerita kalau yang kita puji, yang kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah zat yang maha kekal, maha abadi. Ya, mungkin ketika ketemu teman ketika kita kaya, ketika dia mungkin bangkrut atau apa, kita malah menertawakan kadang. Nah, ini karena sifat pujian untuk makhluk itu hanya sementara. Nah, ini perlu kita belajar menyadari tersebut. Makanya di sini kita disuruh ketika bangun itu loh, disuruh kita menyadari. Kita bangun dari tidur. Ketika itu kita setelah ada doanya, kita baca doa bangun tidur misalnya. Kemudian setelah nafas kita sadari. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi aku hidup hari ini. Terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku. Misalnya. Yuk, bareng-bareng yuk kita yuk meneruskan tugas kita yuk. Meneruskan tugas sebagai hambanya Allah, juga sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Bagaimana ketika indahnya ketika kita bisa tiap bangun tidur itu menyadari, membangkitkan kesadaran tersebut. Jadi sepanjang hari, makanya dalam dunia psikologi itu kan orang ketika bangun tidur itu apa yang dipikirkan kan itu. Nah, ini cobalah kita menghadirkan pertama, kalau tugas kita apa? Tugas kita misalnya seorang petani, ketika kita ajak kesadaran jiwa kita, rohaniah kita, pikiran kita ke arah situ. Ketika kita melakukan tugas sebagai seorang petani, kita juga akan merasa nyaman, ikhlas, karena bagaimanapun beratnya misalnya, itu nyatanya tugas saya sebagai sarana saya untuk beribadah misalnya. Seorang salesman, orang sales ini kan luar biasa. Seorang yang paling bergantung kepada Allah. Dia tidak tahu misalnya keluar bawa dagangan, pedagang. Nanti ada yang beli apa enggak kita tidak tahu. Tapi dia tetap optimis. Ya, ini bagaimana ketika bangun tidur dibarengi kesadaran itu. Kemudian ketika mau dagang, mau berangkat, nah itu orang yang pasrah sama Allah. Dia istilahnya sebagai keluar rumah untuk berdagang itu sebagai sarana ikhtiar. Ya, kita rezekinya nanti akhirnya kan ya tidak tahu juga apakah ini ada yang beli apa enggak. Tapi dengan kepasrahan yang luar biasa. Makanya itu orang dagang itu, pedagang itu istimewa. Tapi yang pedagang yang jujur. Ya, menuju jujur ini yang harus diupayakan sekuat tenaga. Ya, semua profesi itu mulia. Petani juga mulia, pedagang juga mulia, nelayan juga mulia. Tukang-tukang yang bergerak di bidang jasa juga mulia. Jasa antar makanan, jasa antar paket itu juga mulia. Makanya kita jangan memandang rendah profesi orang lain. Karena semua itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang perlu bangun ini membangun kesadaran ini. Kesadaran kita sebagai makhluk Allah. Makhluk untuk beribadah ini, kesadaran ini harus benar-benar kita bangun. Terkadang kita lalai. Hanya karena mungkin ngejar keuntungan dunia, kita mati-matian sampai kadang malah melupakan kewajiban. Mungkin ketika kita kerja full misalnya, kerja keras sampai melalaikan kewajiban 5 waktu misalnya. Mungkin rezeki kita duit kita dapat. Mungkin ini. Tapi ada yang hilang dari jiwa kita. Oh, ternyata ketika kita malah cepat gini malah jadi rezekinya
rumah sakit misalnya. Karena ketika tubuh kita forsir, kita malah tidak ingat Allah, jadinya sakit misalnya. Nah, makanya yang patut kita syukuri adalah ketika kita melakukan tugas apapun itu sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai sarana ibadah kita. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Ini yang perlu kita bangun untuk menuju ketenangan. Ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita. Kalau batin, jiwa, pikiran itu tenang, tubuh juga akan merasa nyaman. Ini cukup sampai di sini. Besok babus siwak. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau apapun itu murni dari kebodohan saya, belum ngertinya saya, kelemahan saya. Apabila ada kebenaran itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.